siswa di kelas ataupun hasil ujian matematika. Next. Nah, adapun pemusatan data. Nah, pemusatan data ini adalah cara untuk menentukan nilai yang mewakili suatu data. Nah, 3 ukuran pemusatan data utama itu yaitu ada mean, median, dan juga modus. Mean adalah nilai rata-rata, sedangkan median itu nilai tengah, sedangkan modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Next. Nah, apa itu mean, Bu? Nah, di sini kita akan bahas lebih dalam lagi. Mean itu digunakan untuk menentukan nilai tengah dari sekumpulan angka dan sering digunakan dalam analisis data. Nah, cara menentukan mean atau rata-rata itu adalah nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan semua data dalam suatu kumpulan, kemudian membaginya dengan banyaknya data tersebut. Next. Nah, di sini punya contoh. Misalnya, dalam mencari mean itu rumusnya itu jumlah seluruh data dibagi banyak data. Contohnya di sini ibu punya data nilai. Nilainya ada 7, 8, 8, 9, dan 8. Nah, untuk menentukan mean kita jumlahkan dulu seluruh datanya. Datanya berapa saja? 7, 8, 8, 9, 8. Nah, ini nanti dijumlahkan semua lalu dibagi banyak data. Berapa banyaknya data? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika sudah dijumlahkan lalu dibagikan, maka hasilnya yaitu 8. Oke. Next. Selanjutnya, apa itu median? Median adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Nah, cara mencarinya yang pertama, urutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Lalu jika n ganjil atau nilai tengah, dan jika n genap atau rata-rata dua nilai tengah. Nah, median, cara menentukan median itu di sini bukunya contohnya ada data berat badan dari 15 siswa. Yaitu diantaranya ada ini ya datanya. Kemudian caranya kita harus mengurutkan dulu datanya dari yang paling terkecil. Coba kembali lagi. Nah, di sini kita cari data yang paling terkecil itu yang mana? Coba yang mana kira-kira? Nah, 38. Nah, terus diurutkan lagi di habis 38 ada nilai berapa lagi ya? 9, lalu 40. Lah itu dijumlahkan ada berapa masing-masingnya? Misalnya 38
dari data 4, 6, 6, 7, 8, 6, 9 itu yang paling sering muncul adalah angka 6 karena angka ada di data. Oke, kita cek ya apakah jawaban Yora benar atau salah. Lanjut Yora. Wah. Oke lah, boleh masuk. Terima kasih. Oke, lanjut soal kedua. Nah, di sini ada data NEA yang terdiri dari itu. Kira-kira apa ya jawabannya? Ada yang ingin menjawab? Saya Bu. Coba Niken, masuk ke depan. Jawabannya B Bu. Alasannya kenapa Niken kok B? Karena jawabannya B. Saya yakinnya jawabannya. Oh gitu. Iya. Oke, kita cek ya apakah benar jawabannya B. Coba Ibu bantu pencet ya. Ya. Nggak boleh gitu, kan masih sama-sama belajar. Jadi kita coba bahas bersama-sama ya. Jadi jawaban yang benar adalah A. Kenapa A? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Sofi. Kenapa Sofi? Itu datanya semuanya dijumlahkan dulu, terus dibagi sama banyaknya datanya ada 5. Oke. Belum dibagi. Ya, terus? Terus hasilnya itu ketemu 6. Betul. Beri tepuk tangan dulu dong buat Sofi. Sofi pintar banget ya. Terima kasih. Jadi begitu ya anak-anak, untuk menghitung min itu datanya harus dijumlahkan terlebih dahulu. Ingat rumusnya tadi, jumlah data dibagi banyak data. Oke, terima kasih Niken. Beri tepuk tangan dong buat Niken. Oke, next pertanyaan terakhir. Siapa yang bisa menjawab? Jika data 3, 5, 7, 8, dan 9, maka mediannya adalah, siapa yang mau jawab? Saya. Lagi ya, itu kalian maju ke depan. Saya Ibu. Oke, jawabannya apa tadi? B. B. Alasannya? Itu tadi saya urutkan. Ya. Lalu saya cari dari tengahnya. Nah, dapatnya itu 7, Ibu. Oke, kita lihat ya jawabannya. Coba dipencet lagi. Wah. Oke, terima kasih Leli. Jadi sampai di sini sudah paham semua cara mengerjakan min, median, dan modus. Paham ya? Oke anak-anak, jadi saatnya kalian mengerjakan LKPD. Nah sebelum itu Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Kelompoknya dibagi dua gini ya, setengah-setengah. Jadi mulai dari Rehan, Niken, Leli jadi satu kelompok, lalu Yora sama Sofi satu kelompok. Seperti itu ya. Oke. Sebelum itu Ibu bagikan terlebih dahulu. Ini. Dan Sofi. Ibu pinjam dulu ya. Ya. Nah, baik anak-anak, coba diperhatikan terlebih dahulu ya. Di sini pada lembar kerjanya itu ada petunjuk pengerjaan. Yang pertama, hitunglah biji dapur yang telah disediakan. Nah, biji dapurnya yang dipegang ini ya. Nah, setelah itu kumpulkan biji dapur sesuai dengan warna dan masukkan data ke dalam tabel yang telah disediakan. Hitunglah min, median, dan modusnya. Jadi nanti kalian kelompokkan dulu di sini ada warna apa aja. Lalu setiap warnanya jumlahnya berapa. Ditulis di sini, oke? Terus nanti dihitung min, median, dan modusnya. Sudah paham semuanya? Paham. Silakan dikerjakan. Itu ayo hitung. Kamu hitung yang umum aja. Aku bantu. Kamu hitungan apa? Gimana anak-anak? Apa ada yang merasa kesulitan? Ibu-ibu, ini kan udah disusun. Iya, Ibu. Nah, nanti kalau sudah disusun, nanti warnanya tinggal dimasukkan ke kolom ini dan jumlahnya begitu. Bapak sudah paham? Paham. Nah itu dijumlah semuanya ya Ibu. Iya, dijumlah semuanya di sini. Lalu dihitung modusnya, mediannya, seperti itu. Itu
loh Rehan. Nggak tahu aku. Semangat ya. Iya. Biru. Oke, baik anak-anak, apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Nah, Ibu mau perwakilan dari satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Siapa yang mau maju? Ya, silakan Rehan. Mempresentasikan hasilnya. Nih. Sini ya, Bu. Ya, boleh. Oke, untuk yang pertama warna biji dragonnya ada orange, itu jumlahnya ada 7. Nah, terus yang merah itu ada 6, yang hijau ada 5, yang biru ada 6, dan yang ungu juga ada 6. Total semuanya ada 30. Terus modusnya atau angka yang sering muncul itu ada angka 6 karena di sini munculnya 3 kali. Terus mediannya itu 6 karena diurutkan yaitu 5, 6, 6, 6-nya 3 kali, terus 7. Nah, yang terakhir mean itu jumlah semuanya 30 bagi jumlah datanya, datanya 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya 6 itu. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Baik anak-anak, kegiatan selanjutnya kalian mengerjakan evaluasi ya. Dikerjakan dengan teliti dan juga jujur. Nih, terima kasih. Udah, ini lo contek dulu. Itu nomor 5 gimana ya, Bu ya? Nomor 5 soalnya berikut adalah data jumlah pensil yang dimiliki oleh 6 peserta didik. Ini peserta didiknya ada A, B, C, D, E, F. Itu angkanya ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus berapakah median dari data tersebut? Gimana tadi cara ngitung median? Tunjukkan dulu. Ya, setelah diurutkan, dijumlahkan dengan banyaknya data ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah tahu? Ya, Ya, dikerjakan. Sudah sampai nomor berapa? Nah, Nomor 5. Nika sudah sampai nomor berapa ini? Ayo dikerjakan. Iya, ayo, Fiona, dikerjakan dulu ya. Saya dulu berhenti lagi kok. Sudah? Belum. Bu, Ica mau lihat-lihat dulu. Jangan dikerjakan sendiri ya. Nggak apa-apa. Kalau soal nggak apa-apa. Ya orang Bu, asalin aku ngomong terus. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Nanti kalau nggak selesai nggak pulang loh. Ayo, siapa yang mau pulang? Masih Saya mau pulang mau semua kan? pulang. Sudah, Nana? Sudah. Ambil ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Minggu. Terima kasih. Baik anak-anak, karena sudah selesai semua, Ibu mau bertanya nih, siapa yang tahu perbedaan antara mean, median, dan modus? Saya. Oke, Rehan, apa mean itu? Itu nilai rata-rata. Oke, siapa yang tahu median? Saya. Median apa? Median itu nilai yang paling sering muncul. Kurang tepat nih kan, mungkin ada yang bisa membantu nih kan? Saya Ibu. Oke, tadi apa? Median itu nilai yang ada di tengah dan datanya setelah diurutkan. Nah, bagus. Jadi anak
belajar tentang pengolahan data yaitu mean, median, dan modus. Mean adalah rata-rata, median adalah nilai tengah setelah data yang diurutkan, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Sudah paham semua ya anak-anak materinya? Nah, sekarang untuk tugas besok Ibu meminta kalian untuk melihat nilai ulangan kalian yang di minggu ini. Nanti coba kalian urutkan rata-ratanya ya. Kemudian besok kita bahas bersama. Oke, sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Mungkin Rehan bisa memimpin doa kembali. Oke, sebelum kita pulang, mari kita mengucap hamdalah bersama-sama